Hai guys, kali ini saya akan merangkum film trailer berjudul Girl in the Basement 2021. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali Mary dalam kondisi tak sadarkan diri, sedang dibawa menuju rumah sakit terdekat oleh Don dan ibunya bernama Sarah. Petugas medis langsung memberikan pertolongan pertama dan film pun dimulai. Scene flashback 20 tahun lalu, keluarga Don makan malam bersama. Sarah yang mau pergi ke pesta nggak dibolehin Don. Bahkan si ibu juga melarangnya. Sarah pun disuruh kembali ke kamar. Bukannya tidur, Sarah malah nekat pergi bersama Chris. Perjalanan mesra dilakukan sembari menembus gelapnya malam. Si ibu mengetuk kamar Sarah untuk memberi pengertian. Datanglah Don yang langsung membuka kamar, tentu saja udah kosong. She's a problem. Pesta diisi dengan kegiatan minum cukre sambil joget bareng. Chris mengambil gitar kemudian menyanyikan lagu ciptaannya kepada Sarah. Ternyata Don menunggu Sarah di teras sampai pagi. Datanglah Sarah diantar Chris. Ia langsung nyelonong, tentu saja Don langsung menyemprotnya. Beruntung si ibu datang di waktu yang tepat sehingga Sarah bisa rebahan di kamarnya. Beberapa waktu kemudian Amy datang menjenguk Sarah, begitupun dengan si ibu. Disinilah Sarah mengungkapkan pengen keliling dunia di usianya yang ke-18. Diam-diam Don nguping. Don masuk ke ruang bawah tanah untuk merenung mencari inspirasi. Ia menggeser lemari yang dibaliknya ada pintu dengan ruangan masih kosong. 3 bulan kemudian Don berkebun, Sarah teleponan, sedangkan si ibu mau ke pasar. Si ibu langsung naik mobil sementara Don masuk rumah. Ia menyuruh Sarah menutup telepon karena ia butuh bantuan mengangkat barang ke ruang bawah tanah, tepatnya di ruang tersembunyi di balik lemari. Ruang itu sangat luas. Don pun segera ngunciin Sarah di sana, sedangkan ia pergi. Sarah mencari pertolongan, tentu saja sia-sia karena ruang tersebut kedap suara, bahkan pintunya memakai sandi. Sarah mengambil senter untuk mencari celah agar suaranya bisa terdengar dari luar, namun sia-sia karena Don menutup semua akses itu. Malam hari si ibu mengkhawatirkan Sarah sementara Don tenang-tenang saja. Ini adalah hari pertama Sarah terkurung. Di hari kedua, Sarah mencoba membuka sandi, tentu saja sia-sia. Lampu nyala lagi, Sarah masih berusaha kabur. Di hari keempat, Don datang menjenguk. Dengan akalnya, Sarah nyelonong kabur, tentu saja sia-sia. Don menyeret Sarah masuk. I change the code every day. Ia mengatakan ini adalah hukuman karena Sarah sudah bertindak tidak sopan. Meski begitu, Don tetap memberikan hak istimewa, yaitu menuruti semua permintaan Sarah, tentu saja dengan imbalan perkaosan. Semua selesai, terlihat Sarah muntah-muntah. Don pun gak peduli dan langsung keluar. Si ibu memanggil polisi untuk memecahkan kasus ini. Parahnya Don berlagak seperti gak tahu apa-apa. Well, she's 18, which means she can come and go as she pleases. This is different. She came right back. Si polisi pun mengatakan akan membuat laporan orang hilang sehingga si ibu bisa tenang. Sementara Sarah masih berusaha mencari pertolongan. Hari ke-7, Sarah sudah mulai mengamuk. Wajah pun sudah babak belur. Pikiran Sarah flashback ke kejadian setelah Chris menyanyikan lagu untuknya. I'm gonna get you a helmet. Saat itu, mereka bermimpi akan mengunjungi Florida. Sarah pun hanya bisa menyanyikan lagu ciptaan Chris. Don sedang berkebun. Datanglah Chris dan langsung disambutnya. Disinilah Don memanipulasi jika saat ini Sarah sedang dekat dengan Steve yang saat ini kabur bersama ke Florida. Tentu saja pernyataan ini membuatnya kecewa dan langsung pulang. Hari ke-21, Don datang membawakan pesta perayaan ulang tahun kecil-kecilan. Sarah pun meniup lilinnya sehingga Sarah mendapatkan hadiah berupa gaun merah. Sarah pun mengungkapkan permintaannya, yaitu TV. You do something for me, I do something for you. Come here. Jam berdetak, Sarah pun hanya bisa mengamati, lanjut tidur. Hari ke-38, Sarah membuka makanan kalengnya. Datanglah Don disambut Sarah dengan gaun pemberiannya.
Ini hanyalah trik yang tentu saja masih gagal. Hari ke-354 terlihat perut Sarah sudah buncit yang tentu saja sedang mengandung anaknya Don. Sarah membuka buku tutorial melahirkan karena ketubannya sudah pecah. Disinilah Sarah berjuang seorang diri hingga lahirlah seorang bayi yang tak lain tak bukan adalah hasil insestnya dengan Don. Bayi itu diberi nama Mary. Sarah pun menunjukkan buah hati mereka dengan imbalan beberapa makanan untuknya. 4 tahun hilangnya Sarah, si ibu masih khawatir, sedangkan Mary sudah tumbuh di fase anak-anak. Terlihat perut Sarah buncit kedua kalinya. Mommy, Daddy, me and my new baby. Lagi-lagi Don keluar seperti nggak terjadi apa-apa. Ia menghampiri keluarganya untuk makan malam. Diceritakan pendapatan Don naik 1 tingkat sehingga si ibu minta ajakin ke Florida mencari Sarah. Tentu saja ditolak mentah-mentah. We have a daughter right here. Sarah yang bersantui dengan Mary mendapat TV yang mereka inginkan. Mereka terlihat sangat bahagia dan langsung nobar. 7 tahun hilangnya Sarah, Annie bersantui sedangkan Mary sedang sakit. Don pun datang memberikan obat namun dosis untuk orang dewasa. You're the mother now. Sarah membawakan dongeng sebelum tidur untuk Mary. Ceritanya tentang pangeran dan putri yang tak lain tak bukan adalah kisah hidupnya. What about? I think he's still looking for her. Sekali lagi Sarah menyanyikan lagu buatan Chris. Keesokan harinya Chris menemui Amy. To the point, ia menanyakan kabar Sarah yang katanya dekat dengan Steve. Tentu saja Amy nggak tahu. Mary menyanyikan lagunya Chris. Terlihat perut Sarah buncit ketiga dan Mary minta ke kebun binatang. Hey! Quiet chair now! Chris pun tahu jika pernyataan Don itu hanya mengada-ngada. Disinilah perasaan Amy mengatakan jika Don telah melakukan sesuatu kepada Sarah. Di sisi lain, Sarah mengajak anak-anak untuk berimajinasi jika mereka sedang berpetualang di alam terbuka berbekal senter mungil untuk ketiganya. It's a wild panther! Di rumah, si ibu menyemprot Don karena telah membohongi Chris. Terjadilah pertengkaran hebat karena si ibu tetap kekeh mencari Sarah. Hell. Ready? Amy yang menemukan kunci pintu bawah tanah langsung masuk. Di sisi lain, Sarah akan melahirkan insest ketiganya. Amy mengamati sekitar namun ketahuan Don sehingga film masih panjang. Insest ketiga telah lahir. Kali ini diberi nama Thomas. Sarah merayu Don agar mau membawa Thomas ke atas dengan alasan agar Sarah bisa fokus merawat Don. Manipulasi kembali dilakukan dengan menaruh Thomas di depan rumah yang katanya buah dari hubungan Sarah dengan pacarnya. Ada kertas tertinggal yang ternyata adalah tulisan Sarah yang sesungguhnya. Lagi-lagi usaha Sarah untuk kabur menemui jalan buntu. Di sisi lain, Mary dan adiknya bermain dengan imajinasi masing-masing. Tahun ke-14, Mary dan adiknya sudah tumbuh remaja. Bahkan Mary sudah bisa dandan. Karena pikiran Don sudah melayang, Sarah pun mengusirnya. Melalui dialog ibu dan anak, Mary khawatir jika ia nggak akan mendapat teman laki-laki. You just have to be patient. Tahun ke-17, si ibu masih menanti kedatangan Sarah. Bahkan Thomas sudah dewasa sehingga bisa menjadi teman curhat baginya. Terjadi kebocoran di ruang bawah tanah tersebut. Mereka pun gotong royong mengatasinya. Sarah dengan perut buncit keempatnya lah yang berusaha membesarkan lubang tersebut. Mary dan adiknya sudah tidur pulas, sedangkan Sarah terus membuat lubang. Kegiatan ini diketahui seorang laki-laki membawa anjing yang langsung mengadu kepada Don. Tentu saja Don langsung menghajar Sarah. Hal ini mengakibatkan pendarahan yang berakhir dengan lahirlah insest keempat yang tentu saja nggak selamat. Tahun ke-18, Don mengunjungi keluarga insestnya untuk memberikan pelajaran hidup kepada anak-anaknya. Malam berlalu, terlihat anak-anak sudah sadar jika mereka sedang dikurung sehingga minta keluar. Hal ini pun membuat Sarah juga semakin frustasi. Ia membayangkan masa lalunya bahagia bersama Chris. Mengetahui kondisi ibunya, anak-anak pun beberes. Sarah sudah sadar,
Ia merasa anak-anaknya sudah cukup dewasa untuk mengetahui yang sebenarnya. Ia pun menceritakan kisah sebenarnya dengan ringkasnya. Don adalah sama-sama ayah mereka bertiga. Cerita ini membuat Mary terserang asma. Tahun ke-19, Don kembali menjenguk keluarga insesnya. Michael yang sudah tahu sebenarnya langsung meluapkan emosinya. Michael! Hey! Di atas, Don mengalami pemecatan kerja sehingga membuatnya bertengkar dengan sang istri. Sementara di ruang bawah tanah, Sarah mencari jalan keluar dengan membongkar ventilasi udara. Don juga mencari pekerjaan baru. Diam-diam, ia menaruh selang ke bawah tanah kemudian disambungkan ke mobilnya guna memberikan aroma bensin. Tujuannya tentu saja untuk membunuh keluarga insesnya secara perlahan. Hal ini diketahui Thomas sehingga Don berdalih sedang memperbaiki mobilnya. Tahun ke-20 diawali dengan Mary yang sakit keras, sementara Thomas dan keluarga Don bersenang-senang di dunia luar. You should be here! Malam hari Don datang. Tentu saja ia nggak mau membawanya ke dokter. Setelah memohon-mohon, Don menurutinya, namun Michael ditinggal sendiri. Mereka pergi mengendap-endap, kemudian kita akan dikembalikan ke scene awal. Namun Mary sudah koma. Beruntung tim medis masih mampu menolong. Dokter Diana yang menangani Mary pun memberikan hasil diagnosisnya. Alright? Yeah, thank you. Sarah pun menumpahkan minuman Don supaya ia pergi sehingga Sarah memiliki waktu untuk mengejar dokter Diana. Don yang mengetahui pun ikut ngejar. Kebetulan di sana ada Pak Polisi sehingga mau tidak mau Don ditangkap. Mary sudah sadar sedangkan Don sudah digelandang ke mobil polisi. Rumah Don pun diselidiki dan Michael yang tersisa berhasil dievakuasi. Hari-hari berlalu, Mary dan saudaranya sudah bahagia. Begitupun dengan Sarah yang sudah bisa menghirup udara segar. Datanglah Chris yang saat ini sudah tampak agak tua. Mereka pergi ke sebuah danau untuk bicara empat mata. Chris merasa bersalah karena sudah mempercayai manipulasi Don. I thought about you every day. Chris juga memberikan hadiah helm yang telah ia janjikan 18 tahun lalu. Mereka langsung menggunakannya keliling kota bareng dan film pun berakhir. Oke. Film ini mendapat 6,3 dari IMDb. Untuk rating versi saya bernilai 7,5 ditambah 1,0 lagi untuk Sarah. Jadi totalnya 8,5. Sampai di sini rangkum film Girl in the Basement 2021 dan see you next video.